Seperti yang sudah teman-teman lihat di tampilan ini, saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp1.280.000. Nah, jadi silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Dan saya harap jangan teman-teman skip, karena untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nanti setelah di ACC, jika mau teman-teman galbay, silakan teman-teman galbaykan saja. Dan juga untuk di aplikasi ini tidak ada DC lapangannya. Jadi begitu teman-teman, dan saya doakan semoga setelah menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan juga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa bekerja dengan baik seperti biasa. Nah, baik teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan informasi serta edukasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-temanku semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi kalian, karena seperti biasanya, di sini saya akan memberikan informasi-informasinya, serta edukasi dan tips bagaimana cara agar cepat di ACC. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon terus dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran dunia fintech. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak bisa sedikit membantu. Amin. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru mudah cair di tahun 2022 ini. Nah, namun sebelumnya di sini saya akan memberikan edukasi ataupun beberapa poin-poin penting di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Apalagi bagi teman-teman yang masih awam, teman-teman yang baru saja melihat aplikasi pinjaman online langsung cair, harap teman-teman perhatikan beberapa poin-poin penting yang saya berikan di video kali ini. Nah, untuk dia poin yang pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian, mulai dari kontak, penyimpanan, ataupun ruang memori, kemudian pesan ataupun riwayat telepon. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga untuk poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik teman-teman, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Nah, untuk poin yang pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, jadi maksudnya di sini, amankan terlebih dahulu data-datanya seperti di bagian pesan, kontak, kemudian penyimpanan, kemudian ruang memori, kemudian riwayat panggilan ataupun telepon ya. Harap kalian ganti semuanya dengan data-data yang fake ataupun dengan data-data yang palsu. Jangan sampai teman-teman semua menggunakan data-data yang real. Sebab teman-teman, jika kalian menggunakan data-data yang real, apalagi jika pengajuan teman-teman itu autol, dan teman-teman itu tidak tahu bagaimana cara-caranya,
Malahan yang ada nanti data-data kalian itu akan disalahgunakan ataupun data-data kalian itu akan disebarluaskan oleh pihak aplikasi dalam DC pinjol tersebut. Nah, jadi seperti itu, harap teman-teman dikondisikan dengan baik ya. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, saya merekomendasikan aplikasi yang sudah terdaftar di OJK seperti aplikasi Danamu, Investri, Esi Uang, kemudian Esi Cash, kemudian Kredit Pintar. Nah, seperti itu teman-teman. Aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi dan berizin di OJK, serta memberikan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Saya merekomendasikan aplikasi tersebut teman-teman ya. Jadi jika data-data teman-teman itu masih fresh ataupun data-data kalian itu belum pernah melakukan peminjaman, maka teman-teman ajukanlah pada aplikasi pinjol yang OJK tersebut. Dan kemudian kalian rawatlah aplikasi tersebut dan jangan galbay teman-teman. Karena jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK, jadi nanti pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Namun, jika teman-teman nanti tidak memiliki rawatan di OJK, mau seberapa kali pun teman-teman meminjam dan juga mau seberapa banyak aplikasi yang sudah teman-teman coba, jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK dan teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, maka nanti secara otomatis data-data kalian itu akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi seperti itu. Harap teman-teman dikondisikan dengan baik ya. Kita harus tahu bagaimana cara ataupun trik bermain di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman. Dikarenakan seperti ini teman-teman, sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi, mulai dari 5 juta, 10 juta, hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, saya sangat menyarankan kalian jangan sampai terburu-buru dulu. Kalian cek terlebih dahulu data-datanya, apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan coba mengajukan teman-teman ya. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol yang ilegal, tenornya itu sangat rendah sekali teman-teman. Dan juga bunganya itu sangat besar sekali. Nah, jadi harap teman-teman dikondisikan dengan baik ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, itulah tadi beberapa edukasi ya ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ini bertujuan ya karena banyak sekali dari saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita ya yang melakukan peminjaman namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah dikarenakan bunganya yang berkali-kali lipat. Hingga sampai akhirnya data-datanya disebarluaskan ataupun data-datanya disalahgunakan oleh pihak DC dalam aplikasi pinjol tersebut. Hingga sampai pihak peminjam malu ataupun stres ya. Sampai-sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, jadi teman-teman harap dikondisikan sebaik mungkin jangan sampai ya terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan mari teman-teman, kita harus lebih pintar lagi ya di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke baiklah teman-teman ya. Sekarang kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan ya pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia pinjol yaitu aplikasi Duit Happy. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi Duit Happy ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman tidak usah khawatir ataupun bingung. Nah, untuk status legalitas dari aplikasi ini belum terdaftar ataupun berizin di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi teman-teman jika nantinya sudah di ACC, jika berniat untuk melakukan aksi galbay dipersilakan ya teman-teman. Dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan pastinya tidak akan ada DC lapangannya. Dikarenakan begini teman-teman, pemerintah Indonesia ataupun pihak Kominfo pun sudah menganjurkan ya bahwasanya Kominfo sudah menjelaskan ya secara jelas-jelasnya sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-temanku semua galbaikan saja. Namun semua itu kembali lagi ya ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun uang ya saya kembalikan.
Nah, sekarang coba kita lihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat untuk aplikasi ini yang mengakses perizinan ke kontak, penyimpanan lokasi SMS dan juga telepon. Di sini saya tidak bosan-bosannya ya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Untuk di bagian SMS, teman-teman kondisikan sebaik mungkin gunakan SMS yang palsu. Dan juga di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat saja di video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan ya bagaimana cara-cara ataupun step by stepnya. Dikarenakan cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, baiklah. Sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya ya. Dan di sini saya akan menjelaskannya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya dalam aplikasi Duit Happy ini. Nah, bisa teman-teman lihat jadi seperti inilah ya tampilan dari aplikasi Duit Happy. Untuk tampilan dari aplikasi Duit Happy ini mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi ya, pun mungkin sebagian dari teman-teman baru tahu tentang aplikasi yang satu ini. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk jumlah pinjamannya ya, yang ditawarkan dalam aplikasi ini sebesar 8 juta rupiah. Nah, namun perlu teman-teman ketahui seperti poin yang ketiga tadi ya, yang sudah saya jelaskan, kalian jangan sampai terburu-buru. Kalian harus mengecek terlebih dahulu data-datanya apakah aman ataukah tidak. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol yang ilegal, kebanyakan setelah nanti kita di ACC, kita hanya berhasil mendapatkan pinjaman Rp600.000, serta tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi harap teman-teman dikondisikan ya. Nah, baik teman-teman, sebelum ke langkah berikutnya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silakan ya bantu klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video terbaru dari info recehan. Nah, untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka di langkah yang berikutnya ini kita disuruh mengisi informasi dasar ya, seperti pengisian tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, pengisian alamat lengkap sesuai KTP, dan juga jenis pekerjaan ya. Nah, jadi di dalam poin ini harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin, isi saja berdasarkan dengan dokumen teman-teman. Nah, untuk poin pentingnya agar cepat di ACC di bagian informasi KTP ini untuk di pengisian domisili teman-teman, kalian bisa menulis menggunakan huruf kapital ya, jangan sampai menggunakan huruf yang kecil. Nah, kemudian di bagian jenis pekerjaan ini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan jenis ataupun profesi teman-teman. Namun saya sarankan meskipun kalian tidak bekerja, kalian bisa klik karyawan swasta. Nah, jika sudah mengisinya, teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka bisa teman-teman lihat di langkah berikutnya ya, kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, teman-teman gunakanlah kontak yang fake. Dan juga di sini kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Nah, jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan juga pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja lanjut. Nah, maka bisa teman-teman lihat di langkah berikutnya kita disuruh verifikasi wajah. Nah, jadi harap teman-teman sesuaikan jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto selfie memegang KTP. Nah, jadi harap teman-teman isi saja, jangan sampai pada saat kalian mengunggah keadaan blur ataupun pecah ya. Jadi jangan sampai blur ataupun pecah. Dikarenakan nanti jika teman-teman sudah mengisi dengan benar, nanti secara otomatis nama sesuai KTP dan nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, kemudian untuk di bagian pendidikan, teman-teman tinggal sesuaikan saja ya dengan jenis ataupun tingkat pendidikan terakhir kalian. Untuk di bagian
Berikutnya di sini kita diberikan dua opsi antara pelajar dan pekerja. Namun saya sarankan meskipun kalian masih mahasiswa ataupun masih pengangguran, kalian bisa isi saja yang pekerja ya. Nah, kemudian untuk di bagian penghasilan per bulan, di sini saya sarankan kalian isilah sesuai dengan UMK pendapatan daerah teman-teman. Di bagian agama, kalian bisa konfirmasikan saja sesuai dengan agama kalian. Untuk di keperluan pinjaman, kalian bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam ya dalam aplikasi ini. Nah, jika sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja lanjut. Kalian bisa klik yakin. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya, kita diarahkan di pengisian berikutnya di informasi akun bank. Nah, di sini usahakan teman-teman harus memiliki akun bank terlebih dahulu ya. Namun jika teman-teman tidak memiliki akun bank dan ingin mencairkan lewat aplikasi Dana, OVO ataupun GoPay, untuk caranya di bagian nama bank ini kalian bisa isi saja yang Bank CIMB Niaga. Kemudian untuk di bagian nomor rekeningnya kalian masukkan ya nomor akun Dana ataupun GoPay kalian. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah, kalian bisa klik saja lanjut. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya, di langkah berikutnya ini kita diberikan beberapa rekomendasi produk dari aplikasi Duit Happy ini, teman-teman. Di sini kalian bisa checklist semuanya dan kemudian kalian bisa klik pengajuan sekali klik. Nah, maka nanti akan secara otomatis teman-teman ya, data-data teman-teman itu akan diproses oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya dalam proses pemeriksaan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit ataupun 1 jam ya. Nah, jadi harus dipastikan smartphone dalam keadaan aktif, karena nanti pihak aplikasi akan menghubungi teman-teman lewat smartphone kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.